Pemirsa, kekhawatiran akan resesi ekonomi di Amerika Serikat meningkat di minggu ini setelah bursa saham anjlok di tengah kebijakan mengenai tarif yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Untuk mengetahui laporan selengkapnya, kami bergabung langsung dengan jurnalis VOA di Washington DC, ada Valdia Baraputri. Selamat pagi waktu Indonesia, Valdia. Apakah ada kemungkinan kuat Amerika Serikat akan mengalami resesi? Selamat petang waktu Washington DC, rekan-rekan dan pemirsa. Laporan dari JP Morgan memperkirakan bahwa resesi di Amerika Serikat ini sebesar 40%, meningkat dari 30% pada awal tahun, dengan peringatan bahwa kebijakan-kebijakan Amerika Serikat ini menjauh dari pertumbuhan ekonomi. Sementara laporan dari Moody's Analytics ini penilaiannya lebih konservatif, meningkatkan peluang terjadinya resesi dari 15% ke 35% akibat kebijakan tarif Amerika Serikat baru-baru ini. Memang dalam seminggu kebelakang ini terjadi peningkatan kegelisahan publik akan kondisi ekonomi, namun resesi ini didefinisikan sebagai pertumbuhan negatif perekonomian sebuah negara selama 6 bulan. Sehingga masih ada waktu di Amerika Serikat sebelum Biro Riset Ekonomi Nasional ini secara resmi menyatakan Amerika Serikat ini resesi atau tidak. Dan badan itu akan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk diantaranya pasar kerja dan juga pendapatan masyarakat. Meski demikian, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dalam seminggu terakhir ini terdapat peningkatan kegelisahan publik akan kondisi ekonomi, di antaranya diakibatkan dengan pasar saham yang anjlok dan juga ketegangan dagang antara Amerika Serikat dengan berbagai negara termasuk Uni Eropa. Meski demikian, Presiden AS Donald Trump tidak melihat adanya peningkatan peluang resesi ini dan melihat bahwa kondisi ekonomi Amerika saat ini tengah dalam masa transisi. Nah, kesimpulannya, meski beberapa indikator dan juga para ahli melihat ada peningkatan resiko resesi di Amerika Serikat, namun secara keseluruhan prospek ekonomi, peluang resesi ini masih belum pasti. Ya, rekan-rekan, kita beralih ke berita selanjutnya, masih terkait dengan ekonomi. Warga di Washington DC ini khususnya bisa menghemat besar tagihan listrik mereka karena menggunakan tenaga surya. Simak laporan saya berikut ini. Ini adalah panel surya komunitas. Orang-orang di sebuah perumahan di Washington DC ini bisa menghemat tagihan listrik mereka hingga 50% karena mereka berlangganan tenaga surya yang dihasilkan panel-panel ini. Ada 557 rumah yang berlangganan tenaga surya di Fairfax Village di Washington DC. Energi yang dihasilkan panel-panel surya ini bisa dipantau lewat aplikasi. Dari aplikasi terlihat musim panas hasilkan lebih banyak energi dibandingkan musim dingin seperti saat ini. Untuk memaksimalkan penggunaan lahan, panel-panel surya komunitas tidak hanya dipasang di atas permukaan tanah, tetapi juga di atas atap-atap perumahan warga. Ada lebih dari 4.700 panel surya di lokasi ini. Semua energi yang dihasilkan dialirkan ke jaringan listrik kota. Lalu, pelanggan dapat potongan pada tagihan listrik mereka. Victor Ramos adalah salah satu warga yang telah berhemat lewat program tenaga surya. So this is my first home. When I first got the house, it was about May of 2023. And that year, in some months when it was really hot, the electrical bill can go up to like $150. Kini, Victor kadang hanya bayar biaya administrasi pada tagihan listrik rumahnya sebesar $5 atau Rp81.000. Victor tidak berlangganan panel surya komunitas, tapi pasang panel surya bersubsidi di atap rumahnya yang juga terhubung ke jaringan listrik kota. Kedua program itu adalah program pemerintah AS bernama Solar for All atau tenaga surya untuk semua. Ada sejumlah syarat untuk ikuti program ini. Salah satunya pendapatan di bawah jumlah tertentu untuk menarget warga berpenghasilan rendah. There are many stories where these solar panels and even these programs are available to help residents reduce their electricity bills, and those funds can go somewhere else, whether it's their medical bills, their groceries, other bills, helping save for college if they got a kid. Itulah tadi update terkini dan berita dari Amerika Serikat. Kita beralih, kita kembali ke Jakarta dan selamat menunaikan ibadah puasa.
Baik, terima kasih sejumlah laporan Anda, Valdia Baraputi, melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.